Kisahnya sahabat yang bernama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu itu sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Bagus bukan cuman bacaan zahirnya, tapi hatinya itu dalam membaca Al-Qur'an betul-betul merasa terhormat, aku lagi membaca ucapannya Tuhanku, ucapannya Allah. Jadi khusyuknya luar biasa. Suatu hari beliau radhiyallahu anhu lagi baca Al-Qur'an, tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik dan melonjak-lonjak. Sementara kudanya itu parkirnya di dalam ruangan yang di situ ada Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu dan juga ada anaknya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu yang namanya Yahya, masih kecil. Satu ruangan karena sahabat kebanyakan dulu rumahnya kecil-kecil. Jadi tidurnya, makannya jadi satu, kandang kambing sama kandang kuda sama tempat tinggalnya, tidurnya, yang punya rumah terkadang itu satu ruangan. Termasuk Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Lah melihat kudanya meringkik-ringkik, melonjak-lonjak, Usaid bin Hudzair khawatir nyawa anaknya terancam, nanti akan terinjak. Dan teringat pelajarannya orang-orang yang punya kuda. Kalau kuda itu bertingkah aneh, kuda itu bersuara aneh, biasanya ada orang atau binatang yang akan mengganggu. Ada kehadiran makhluk Allah yang akan mengganggu, entah pencuri, ya, karena kuda itu punya insting ya kalau hewan ya, punya insting yang tajam. Maka Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu melihat keluar, ada bahaya apa ini? Kok sampai kudanya melonjak? Begitu melihat keluar, noleh kanan, noleh kiri, nggak lihat apa-apa. Begitu noleh ke atas kaget, karena di atas itu ada cahaya, yang cahaya itu semakin naik tinggi terus menghilang. Besoknya sholat subuh lapor pada Nabi Muhammad SAW. Ingat ya kisah ini ya, sahabat tidak merasakan kehadiran, tapi melihat kehadiran. Jadi kamu jangan berbuat bid'ah ngerasa kehadiran. Kok gak kerasa ya? Atau gaya fokuskan. Di belakang Habib Novel itu kok seperti ada cahaya ya. Difokuskan gitu. Nah itu suatu yang tidak dicontohkan Nabi atau para sahabat. Tapi sahabat melihat nyata. Lihat nyata kenapa? Karena orang-orang yang udah mengikuti Nabi Muhammad SAW, fungsi tubuhnya berubah. Gak sama dengan manusia biasa. Fungsi tubuhnya ini matanya berbeda, lidahnya berbeda, telinganya berbeda. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain duduk bersama Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara batang korma yang nangis. Batang korma nangis didengar oleh sahabat. Kenapa sahabat bisa dengar? Ya memang telinganya beda. Beda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ceramah dari Madinah, suaranya bisa didengar jarak kurang lebih 500 kilo. 500 kilo nggak pakai mikrofon, nggak pakai handphone, nggak pakai apa. Suaranya didengar oleh sahabat yang di sana. Dan beliau bisa melihat sahabat yang di sana. Mata beliau, penglihatan beliau bisa nembus jarak 500 kilo tanpa Google Meet, tanpa Zoom meeting. 500 kilo. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berubah pandangannya, pendengarannya, mulutnya. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan para sahabat itu kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa kunna nasma. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan ini sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Makannya kurma, ya, rotinya gandum. Sering mendengar ini yang dimakan ini lagi bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kitab Sahih Al-Bukhari. Bagaimana sahabat menceritakan. Kalau kita lihat kehebatan sahabat seperti itu, maka yang dilihat oleh Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu melihat cahaya yang naik ke langit, jangan dibilang UFO. Oh itu mungkin sahabat lihat UFO. Jadi fenomena UFO sudah ada sejak zaman Nabi. Masya Allah, otakmu dandanan didik. Terobsesi kepada yang tidak perlu diobsesikan. Betul ya? Malaikat itu, sahabat gak ngerti nanya sama Nabi. Jadi kita pegang informasi Nabi. Jangan informasi akal yang bisa dimasuki oleh gangguan-gangguan dari arah manapun. Nabi sudah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat datang subuh-subuh, habis sholat jamaah nanya, ya Rasulullah, tadi malam tuh begini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking senengnya dan gelonya itu kok mandek gitu loh. Kenapa kamu berhenti baca Al-Qur'annya? Lanjutkan. Iqra' ya ibn Hudzair, Iqra' ya ibn Hudzair,
Iqra ya ibn Hudzair. Ojo mandek, baca terus. Nabi membayangkan seakan-akan lagi di rumahnya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudzair lagi baca Al-Quran, kemudian malaikatnya turun, cahayanya turun. Rasul berkata, ayo baca terus, jangan mandek. Tilkas sakinah. Itu yang kamu lihat itu malaikat sakinah. Jadi ada malaikat namanya sakinah. Malaikat yang turun khusus membawa ketenangan. Makanya disebut sakinah. Tanazzalat. Karena mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Kalau kamu baca terus, maka pagi ini manusia akan bisa melihat malaikat. La tastajib, tidak terhijab. Ya, la tastatir. Malaikat tersebut tidak akan terhijab, tidak akan tertutup dari manusia secara umum, akan bisa melihat malaikat-malaikat itu. Ini dalil bahwasannya manusia-manusia khusus bisa menyebabkan malaikat dilihat oleh orang lain karena kekuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang biasa pun bisa ikut lihat berkat sahabat yang punya qiraatul Quran luar biasa. Bukan merasakan, nyoto, nyawang, real, laisa bighaibin. Bukan hal yang gaib, tapi nyata dilihat wujud sebagai cahaya yang turun dan akhirnya bisa dilihat sebagai malaikat. Itu di hadis.